إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memuji kepada Allah Rabbul Alamin karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kebaikan dan nikmat yang sangat banyak. Terkhusus di saat ini kita kembali berada di majelis ilmu, berada di majelis ilmu yang merupakan sebuah ketaatan dan ibadah yang sangat agung. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang asyrun mujibatul lin najah. 10 pondasi yang mengharuskan datangnya keselamatan dunia dan akhirat. 10 sebab atau 10 perkara yang mendatangkan keselamatan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Kajian ini kita ambil dari kitab Kutaib yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya, telah kita sebutkan 2 sebab pokok yang dengannya seorang itu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Masih ingat apa yang pertama? Tentang keikhlasan. Kita telah jelaskan, terangkan makna-makna keikhlasan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Siapa yang masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud bahwa keikhlasan itu, orang yang ikhlas itu bagaikan apa? Saya ingat ucapan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa orang yang ikhlas itu bagaikan orang yang berjalan di mana? Di padang pasir. Engkau lihat langkah-langkah atau jejak-jejak kakinya, tapi apa? Tidak ada kedengaran pada suara-suaranya. Itu diantara perumpamaan orang-orang yang ikhlas. Dan yang kedua yang kemarin telah sebutkan adalah ittiba'ur rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini dari sumber keselamatan dunia dan akhirat. Dan perlu kita ketahui bahwa 2 perkara ini itu adalah syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala ketika beliau membaca ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dikatakan yang paling baik. Beliau katakan yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas di dalam ibadahnya dan paling mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 sumber keselamatan dunia dan akhirat ini itu pula adalah 2 syarat diterimanya ibadah. Tanpa 2 hal itu, walaupun kita beribadah, tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat itu. Jelas ya?
Baik. Dan dua hal ini pula perlu kita ketahui bahwa dua hal ini, yaitu keikhlasan dan al-mutaba'ah, itu tidak akan didapatkan kecuali dengan apa? Dengan majelis ilmu. Orang tidak mengetahui apa itu keikhlasan. Orang tidak tahu bagaimana cara mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan berada di saat seperti ini. Rajin datang di majelis ilmu, menuntut ilmu agama, ya, gemar menghadiri majelis ilmu, senang mendengarkan kebaikan. Jadi makna-makna keikhlasan, makna-makna mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan didapatkan kecuali dengan berada di majelis ilmu. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh, sebab yang ketiga, kata beliau, al-mujibus tsalits khasyatullahi azza wa jalla wa taqwa. Ya, sebab yang ketiga, sebab pokok yang mengharuskan datangnya keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah orang yang punya khasyah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang disebutkan oleh Syekh, khasyatullah dan ketakwaan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun." Ini ayat dalam surah An-Nur, ya, ayat yang ke-52. Ini dalilnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah lewat poin yang pertama dan poin yang kedua. Ya. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan dia punya rasa khasyah kepada Allah, wa yattaqihi, serta dia bertakwa kepadanya, apa jaminannya? Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya, orang yang mendapatkan keberuntungan. Baik. Jadi dalam ayat ini 4 langsung disebutkan. Ketaatan kepada Allah yaitu keikhlasan, taat kepada Rasul yaitu mengikutinya. Yang ketiga adalah khasyah, rasa takut, dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-khasyah? Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, khasyah itu artinya rasa takut. Mungkin kita pernah juga mendengar kata al-khauf. Al-khauf juga rasa takut. Apa bedanya? Kata para ulama, ya dijelaskan, diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di antara perbedaan al-khauf dan al-khasyah adalah kalau khasyah itu lebih khusus daripada al-khauf. Sama-sama rasa takut. Al-khauf rasa takut, khasyah rasa takut. Hanya khasyah dia rasa takut yang didasari dengan ilmu. Khasyah adalah lebih khusus maknanya daripada apa? Al-khauf. Ya, khasyah dia adalah rasa takut yang didasari dengan apa? Dengan ilmu. Bisa dibedakan? Contoh. Sebelum kita lanjut ucapan Syekh, contoh. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia mengetahui bahwa sebentar lagi musuh akan menyerang, maka akan muncul pada dirinya apa? Khauf, rasa takut. Rasa takut ini namanya khauf. Masih umum. Tapi kalau ada orang dia tahu bahwa akan diserang oleh 1000 musuh, padahal dia hanya 100. Hah? Ini dia tahu jumlah musuh, datang 1000. Ini namanya apa? Sesuatu yang akan menimbulkan rasa takut pada dirinya dan disertai dengan apa? Pengetahuan terhadap apa yang dia takuti. Jelas ya? Makanya dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa yang memiliki khasyah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang belajar.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut hanya kepada Allah itu hanyalah para ulama. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu. Kenapa dikhususkan? Bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama, orang-orang yang belajar, orang-orang yang berilmu. Jawabannya itu khauf yang didasari dengan apa? Ilmu. Ya, maka disebut dengan kata apa? Khasyah. Disebut dengan kata khasyah. Baik. Adapun yang kedua ada namanya ketakwaan. Takwa itu kata para ulama ya dari kata al-wiqayah. Wiqayah adalah tameng, ya, perisai. Mereka definisikan takwa itu adalah antaja'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqayah. Engkau menjadikan dirimu dengan siksaan Allah ada tameng, ada perisai. Itu asal makna dari apa? Takwa. Jadi kalau ditanya apa itu ketakwaan? Ketakwaan itu adalah benteng. Sesuatu ya yang seseorang itu membuat benteng agar dia terhindar dari siksaan Allah. Ya. Ini seringnya diulang di khutbah Jumat, bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa? Takwa artinya membentengi diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Talq Ibn Habib rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan makna dari takwa ya, bahwa takwa itu adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan pahala darinya. Demikian pula engkau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena memang cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan karena engkau takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang disebutkan oleh Talq Ibn Habib. Bisa dikatakan takwa itu adalah senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal di antara pokok terbesar yang mengharuskan datangnya pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Adapun yang pertama tadi khasyah, kata para ulama, Syekh di sini menyebutkan bahwa anna khasyatallahi tasuqul insan ila tarkil qaba'ih wa fi'lit ta'at wal iqbali 'alal ibadat. Adanya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba itu akan membawa seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang keji. Ya, dan akan mengantarkan dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan serta ya iqbal, segera beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini kalau orang apa? Punya rasa takut yang didasari dengan ilmu. Jadi beda itu ibadahnya orang yang belajar dengan ibadahnya orang yang tidak belajar, beda. Beda solatnya orang yang sekedar solat, berdiri solat dengan orang yang memang mempelajari apa? Ibadah dari solat itu beda. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innar rojula la yusalli salata sittina sanatan. Bahkan ada kata Nabi Sallam ada seorang yang dia melakukan solat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu salatan. Dia solat selama 60 tahun, tapi satu pun tidak ada yang diterima dari solatnya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau 60 tahun kita sholat tidak diterima, gimana? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya karena dia tidak mempelajari tentang sholat itu. Kata Nabi SAW dalam kelanjutan, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujud.
yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi satu pun dari sholatnya tidak diterima. Bagaimana bentuknya? Ya, sempurna ruku'nya tapi tidak sempurna sujudnya. Sempurna sujudnya tapi tidak sempurna apa? Ruku'nya. Kenapa bisa seperti itu? Ini orang yang sekedar melakukan kewajiban tanpa didasari dasar ilmu. Jelas ya? Nah, ini tadi. Jadi beda orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan ilmu dengan orang yang memang tidak belajar. Maka di sini Syekh katakan, khasyah itu akan membawa seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara keji, akan membawanya kepada hal-hal yang mendatangkan ketaatan. Yaqulul Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnan. Thumma talal Hasan, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, orang-orang yang beriman itu mereka mengumpulkan antara dua hal. Ini ketika beribadah ya. Orang beriman mengumpulkan dua perkara. Mengumpulkan antara harapan dan rasa takut. Adapun orang-orang munafik, dia mengumpulkan ya antara perbuatan salah, dosa dengan rasa aman. Paham maksudnya? Jadi kalau orang betul-betul orang beriman, dia punya pengetahuan, keimanan yang didasari dengan ilmu. Orang-orang yang beriman itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh rasa harap, mengharapkan pahala dari Allah. Dia juga penuh rasa takut, khawatir ibadahnya tidak diterima. Kalau orang munafik kebalikannya. Dia gampang melakukan dosa, ya. Oh, enggak apa-apa, sedikit. Bergampangan dalam dosa dan maksiat. Setelah itu dia merasa aman. Kan Allah Maha Pengampun. Nanti kita bertobat. Nah, itu ciri orang-orang apa? Munafik. Ya. Kemudian setelah itu Al-Hasan rahimahullah menyebutkan ayat, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman, ya, sifat mereka khasyati rabbihim musyfiqun, memiliki rasa khasyah kepada Rabb mereka dan mereka pun memiliki rasa takut. Baik. Ini terkait dengan al-khasyah. Baik, ini dua hal ya. Poin yang ketiga ini antara khasyah dan rasa takut. Kemudian poin yang keempat, ini saya singkat saja karena mungkin takutnya tidak bisa diselesaikan sampai 10. Baik, sebab yang keempat dari perkara-perkara yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat, kata Syekh, hifdzul lisan adalah menjaga lisan. Baik, famin wasailin najati wassalamati hifdzul lisani wa siyanatihi an kulli ma yasu. Fa fil hadithi an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah man najah. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amsik alaika lisanaka wal yas'aka baituka wabki ala khati'ati. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam amsik alaika lisanaka tanbihun ila ahammiyati siyanatil lisan. Wadhalika bi ayyanzura al-'abdu fi kalamihi fa in kana khairan takallama bihi wa in kana bi khilafi dhalika ahjam kama qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Baik. Sebab yang keempat adalah menjaga lisan. Kata Syekh, di antara jalan yang mendatangkan keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah senantiasa memelihara dan menjaga lisan dari segala hal yang bisa membahayakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu,
Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, man najah, apakah jalan keselamatan itu? Maka Nabi SAW memberikan 3 hal penting. Di Uqbah bin Amir ini radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang jalan keselamatan. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama kata beliau, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu, jangan sembarang bicara. Wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau merasa aman di dalam rumahmu, merasa luas di dalam rumahmu. Wabaki ala khati'atik, yang ketiga, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah ya. 3 jalan keselamatan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir. Yang mana di sini menjaga lisan? Yang pertama tadi. Jadi poin yang pertama ketika sahabat ini bertanya tentang jalan keselamatan, maka Nabi katakan, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Ya. Kata Syekh, ini adalah peringatan tentang pentingnya menjaga lisan. Artinya, kata beliau, seseorang itu ketika dia hendak berbicara, berucap, maka hendaknya dia perhatikan ucapannya. Ya, dia perhatikan ucapannya. Fa in kana khairan takallama bihi. Ya. Kalau apa yang dia ingin ucapkan adalah kebaikan, maka tidak apa-apa berbicara. Ya. Wa in kana bi khilafi dzalik, sebaliknya kalau tidak seperti itu, bukan kebaikan, maka jangan diucapkan, tahan lisanmu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia apa? Diam. Jadi hanya 2 pilihan. Kalau tidak bisa berucap dengan kebaikan, maka hendaknya diam saja. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hadis ini. Kata beliau, idza aradtal kalam fa'alaihi ayyatafakkara qabla kalami. Siapa yang ingin berbicara, ingin melontarkan sebuah ucapan di lisannya, maka hendaknya pikir-pikir dulu sebelum dia apa? Ucapkan. Iya. Fa in dhaharatil maslahah, kalau memang yang dia ingin ucapkan itu ada kebaikan, ada maslahat, ya, maka tidak apa-apa berbicara, silahkan. Wa in syakka fala yatakallam hatta tadhhar. Tapi kalau dia ragu, apakah ini kebaikan atau kejelekan yang ingin saya ucapkan, ya, maka hendaknya jangan berbicara sampai nampak kebaikannya. Jelas ya? Jadi subhanallah, ini perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi di zaman kita saat ini ya, bukan lisan saja yang berbicara sekarang. Ya, jari jemari juga bisa berbicara. Bahkan kadang lebih pedis daripada apa? Lisan. Yang senang hidup di dunia apa? Ya, di dunia mati. Ya, hati-hati. Ya. Itu menjaga lisan adalah hal yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslim. Kenapa? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita bicarakan, itu semuanya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara dengan suatu ucapan, dengan satu kata, sesuatu yang tidak jelas baginya. Ini hadis lebih terang lagi ya. Sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara dengan satu kalimat yang tidak jelas baginya. Maka apa ancaman Nabi SAW? Dia akan diseret ke dalam api neraka
sekian jauhnya antara timur dan barat. Ini bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Ya. Maka Syekh di sini mengatakan, hifdzul lisan wa siyanatuhu milakul khairi kullihi fid dunya wal akhir. Menjaga lisan, ya, itu adalah kunci dari segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa ihmaluhu, siapa yang tidak menjaga lisannya, dia telantarkan lisannya, pokoknya berucap, berbicara sembarangan, maka kata beliau, itu adalah sababul lil halaki wal khosarah. Maka itu adalah sebab kebinasaan dan kehancuran bagi seseorang. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pokok-pokok agama, dimaklumi ya, hadisnya ada dalam Arba'in an-Nawawiyah. Ya. Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar." Tunjukkan kepadaku, ya, satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, ya, dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim. Aku telah bertanya tentang perkara yang sangat. Ya, bala ya Nabi Allah. Tentu kami ingin mengetahui kuncinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Kuf alaika hadza, wahai Mu'adz, tahan lisanmu." Ya, tahan lisanmu. Maka Mu'adz berkata, "Wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bi." Apakah ada orang yang disiksa disebabkan karena ucapannya? Maka Nabi mengatakan, "Takilatka ummu." Betapa celakanya engkau wahai Mu'adz. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Ya, bukankah seseorang itu tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka itu disebabkan karena ucapan lisannya. Ya, maka di antara jalan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah seorang hamba senantiasa menjaga dari lisan-lisannya. Ya. Menjaga dari lisan-lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man somata najah." Siapa yang diam, banyak diam, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beruntung. Baik. Kemudian sebab yang kelima kata Syekh, al-firaru minal fitan. Di antara sebab yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah senantiasa lari dari fitnah-fitnah. Ya. Kata Syekh, innal firara minal fitan wal ibtiadi anha wa iglaqil abwabi munjatun lil abdi fid dunya wa yaumal qiyamah. Wa salamatul lidinihi wa dunyahu. Sesungguhnya menjauh dan lari dari fitnah serta menutup pintu-pintu yang bisa mengantar kepada fitnah-fitnah, maka itu adalah jalan keselamatan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Wa salamatul lidinihi wa dunyahu, itulah jalan keselamatan untuk agama dan dunia. Baik. Mana dalilnya? Telah kita sebutkan tadi hadis, ya, dari Uqbah bin Amir bahwa
beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan keselamatan. Maka di antara hal yang Nabi sebutkan 3 ya. Tahan lisanmu, merasa lapang dengan rumahmu, dan menangisi kesalahan-kesalahanmu. Apa makna merasa lapang dengan rumah? Di antara maknanya kata para ulama adalah seorang dia bersemangat untuk tinggal di rumahnya. Supaya apa? Supaya aman dari fitnah. Fitnah apa yang dimaksudkan? Banyak. Fitnah itu paling tidak ada 2. Fitnah yang berkaitan dengan syubhat dan fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Syubhat, ya mungkin kerancauan di dalam agama, bingung di dalam beragama yang mana benar, yang mana yang salah. Ya banyak orang futur tidak mau kajian gara-gara apa? Melihat banyak perselisihan. Ya, mereka katanya mengaku ahlu sunnah tapi berselisih juga. Ya, mereka semuanya mengaku Islam tapi di mana-mana perpecahan terjadi di tengah umat Islam. Ya, orang-orang yang seperti ini orang yang tertipu. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa? Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi SAW, siapa yang hidup setelahku, maka pasti dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi memang terjadi perselisihan di tengah umat Islam. Ya, bukankah Nabi telah memberikan solusi kepada kita? Siapa yang hidup setelahku, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati. Atas kalian, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku. Bagaimana caranya berpegang teguh di atas sunnah? Ya belajar. Ya jangan duduk-duduk di rumah. Tidak mau belajar, tidak mau taklim. Maunya langsung masuk surga tanpa sebab. Ini mustahil. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya pelajari sunnahnya para sahabat khulafa'ur rasyidin yang memang mereka mendapat bimbingan dari Nabi SAW. Tamassaku biha. Berpegang teguh kalian padanya. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Kemudian apa kata Nabi? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Ya, karena dalam hadis lain disebutkan, ya di akhir zaman, ya akan banyak bermunculan fitnah-fitnah. Ya, ada orang terfitnah karena syubhat, dan ada orang terjatuh ke dalam fitnah disebabkan karena syahwat. Iya, jelas ya. Maka al-firaru minal fitan, lari dari fitnah, menghindar dari fitnah dan menjauh darinya, itu adalah sebab terbesar yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Waliyasa'ka baituk. Hendaknya engkau, kata Nabi SAW, merasa lapang di dalam rumahmu. Iya. Hanya saja, ya, Syekh di sini, hafizahullah ta'ala, ingin mengingatkan satu permasalahan khusus di zaman sekarang ini. Kata beliau, hal yang baru di zaman sekarang ini, dengan adanya teknologi-teknologi, gadget-gadget yang kita miliki. Ya, jadi terkadang ada orang mungkin bisa mengamalkan hadis Nabi SAW ini. Merasa lapang dalam rumahnya, tidak keluar-keluar. Karena takut kalau dia keluar mungkin akan melihat fitnah wanita. Ya, dia tidak akan bisa jaga dari pandangan matanya. Dia berdiam di rumahnya. Tapi subhanallah, ya, HP-nya itu lebih parah lagi. Bukan Indonesia yang dia lihat. Ya. Jelas ya? Nah, ini. Makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kana fi zamanil awal la yata'assaru bil fitnati illa man hadaraha wa dhahaba ilaiha. Ya, orang-orang terdahulu itu, kata beliau, itu tidak ada orang yang terpengaruh dengan fitnah kecuali memang orang yang keluar dan pergi cari-cari fitnah. Ammal an, kata beliau, adapun sekarang, al fitnatu ta'tu ilaikum wa antum fi buyutikum wa ala firashikum. Adapun sekarang, fitnah mendatangi kalian dalam keadaan kalian berada di tengah rumah kalian, bahkan di atas tempat tidur kalian. Subhanallah. Jelas ya? Iya.
Sekarang berdiam di rumah terkadang lebih parah daripada apa? Di luar. Nah, ini. Maka menjauhkan diri ya dari segala hal, ya, lari dari fitnah itu adalah sebab-sebab keselamatan. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dari Miqdad ibn Aswad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Nabi sallam, "Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan, inna sa'ida liman junnibal fitan, wa liman ibtuliya fasabara fawaha." Sesungguhnya orang yang bahagia itu, orang yang selamat itu adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang selamat adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang selamat adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Nabi SAW mengulangi 3 kali. Kemudian kata beliau, walimani bitulia fasobara fawaha. Dan siapa yang diuji, kemudian dia bersabar, datang fitnah melandanya. Ya, dia hadapi fitnah yang datang, ya, dengan kesabaran. Maka kata Nabi itulah hal yang menakjubkan. Jelas ya? Jadi dalam hadis ini diulangi sebanyak 3 kali. Menunjukkan bahwa tatkala seorang hamba ingin hidup bahagia, mendapatkan keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka jangan dekat-dekat dengan apa? Fitnah. Ya, apalagi fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Ya, pandangan-pandangan, pendengaran-pendengaran, lisan-lisan. Apakah berkaitan dengan fitnah wanita? Naudzubillah. Harta. Atau yang semisal dengannya. Itu hal yang membuat seorang ya jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya fitnah-fitnah yang melanda kita. Ya, dan itu memang apa namanya? Ujian orang yang hidup di akhir zaman. Ya, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sayati alaikum zaman, ya, al-mutamassiku bidinihi kalqabid alal jamrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada kalian suatu waktu orang yang berpegang teguh di atas agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Ya, ya mungkin di saat ini kita paham, oh iyalah betul. Tapi ketika kita sudah keluar dari tempat ini, ya mungkin kita kembali ya terfitnah dengan hal-hal apa yang ada di luar. Taib. Kemudian yang keenam, atau sebelum saya lanjut terkait dengan al-firaru minal fitan ini, ya senantiasa lari dari fitnah. Ada sebuah kisah ya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ini contoh ya. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kata beliau, "Yaghzu jaisyunil Ka'bah." Nanti akan datang pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ya. Fa idza kanu bi baida'a minal ard. Ketika pasukan yang datang ingin memerangi Ka'bah ini berada di sebuah tempat di Baida, sebagai ulama menyebutkan antara Mekah dan Madinah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya. Pasukan yang ingin menyerang Ka'bah ini semuanya ditenggelamkan oleh Allah dari awal hingga akhirnya. Tidak ada yang tersisa. Maka Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi SAW, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Bagaimana semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal di antara mereka ada sekelompok manusia yang hanya ingin pergi ke pasar. Mereka tidak tidak ada niat untuk menyerang Ka'bah. Dia hanya ikut bersama rombongan. Bersamaan kebetulan. Mereka mau pergi ke pasar. Wa man laysa minhum, di antara mereka memang tidak ada niat ingin menghancurkan Ka'bah, mungkin hanya berpapasan atau pergi bersamaan saja. Tapi kenapa bisa Allah menghancurkan secara keseluruhan? Ya.
Kata Nabi sallam, yub'atsuna ala niatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ada yang disebutkan oleh para ulama, di antara faedah yang paling besar ya dari hadis ini, ya, orang-orang yang pergi ke pasar, kenapa ikut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia tidak ikut menyerang Ka'bah? Jawabannya, kenapa mereka dibinasakan? Karena mereka ikut bersama apa? Rombongan. Dia tidak lari dari fitnah itu. Mereka tidak apa? Tidak menjauh dari orang-orang yang ingin berbuat kerusakan. Maka mereka pun ikut mendapatkan apa? Mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya akan disebutkan oleh Syekh, di antara perkara yang mendatangkan keselamatan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu fitnah ya, yang tidak akan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Tapi ketika datang musibah dan bencana, semuanya akan mendapatkannya. Tapi itu satu contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian yang keenam adalah kathratud du'ai wal luju'i ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keenam yang mengharuskan datangnya keselamatan di dunia dan di akhirat adalah memperbanyak doa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah kunci dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa tidak ada keselamatan di dunia dan di akhirat kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, maka kewajiban dia adalah mencari keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari jalan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku ya meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku dekat kepadanya. Saya mengabulkan doa-doa yang meminta, ya, orang-orang yang meminta kepadaku, falyastajibu li, maka ya kami akan mengabulkan doanya. Ya, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoa kalian kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Syekh di sini menyebutkan, wa a'dhamud du'a'i 'alal itlaq ad-du'a'u alladhi fi Fatihatil Kitab. Di antara doa yang terbesar ya, secara umum adalah doa yang senantiasa diminta pada surah Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ini di antara doa yang sangat agung. Ya, sadarilah bahwa setiap kita sholat itu kita berdoa meminta kepada Allah. Ya, bahkan sholat secara bahasa adalah doa, berdoa, meminta, permintaan. Apa yang kita minta dalam sholat? Yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Ini, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Iya, yang kesimpulannya, jalan lurus itu adalah ilmu dan amalan. Sebagaimana yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh terdahulu. Itu apa? Jalan yang lurus. Jadi kalau ditanya dalam ayat ini, apa as-siratal mustaqim, jalan yang lurus? Ya, singkatnya dia adalah ilmu dan amalan. Makanya disebutkan dua kelompok yang tercela setelahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, demikian pula bukan jalannya orang-orang yang disesatkan. Al-maghdub adalah orang Yahudi. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. An-Nasara, dia beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Jelas ya? Adapun as-siratal mustaqim, jalannya para nabi dan rasul, mereka adalah orang yang mengumpulkan antara ilmu dan amalan. Nah, itu yang kita minta terus dalam apa? Dalam salat kita. Ya Allah, ya tunjukilah kami
kepada jalan yang lurus, yaitu berikan kepada kami ilmu dan amalan. Ya, jangan engkau beri kepada kami ya Allah ilmu tapi tidak diamalkan, atau sebaliknya beramal tapi tanpa ada apa? Ilmu. Ya. Man fasada min ulama'ina fa fihi syabuhun bil yahud. Ya. Kata sebagian salaf, siapa yang rusak dari kalangan orang-orang berilmu kami, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara. Ya. Jadi orang-orang beriman, orang-orang Islam, mereka adalah orang yang semangat berilmu, semangat belajar, dan semangat mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Kapan berilmu tidak beramal? Hati-hati. Mirip dengan sifatnya siapa? Berilmu tidak beramal. Orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saking berilmunya Allah katakan mereka mengenal ilmu, mengenal kitab seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Saking berilmunya itu. Tapi tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ya, sebaliknya orang yang gemar beribadah, yang jelas dia katakan ini ibadah, tapi tidak ada ilmu. Bahkan yang dia kerjakan mungkin adalah bid'ah. Maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Nasara. Ya, maka ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah antara ilmu dan amalan. Taib. Jelas ya, inilah doa yang senantiasa kita panjatkan di dalam salat kita. Maka doa ini adalah perkara yang sangat agung, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta keselamatan dunia dan akhirat adalah hal yang dituntut untuk kita semua. Jangan kita, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa. Di antaranya misalnya Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dalam Al-Qur'an, qala rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Faftah baini wa bainahum fatha, bukakanlah antara aku dengan mereka, ya, dengan sebuah kemenangan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya, selamatkanlah saya dan siapa yang bersamaku dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Ya, kami pun menyelamatkan Nabi Nuh dan siapa yang bersamanya di atas perahu. Ya. Jadi siapa yang berada di atas perahu, itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Nuh. Demikian pula Nabi Lut diceritakan dalam Al-Qur'an, beliau berdoa. Nabi Yunus telah kita sebutkan di pertemuan kemarin, ya, dari syahidnya bahwa di antara buah dari keikhlasan seorang akan menyelamatkan dia di dalam kegentingan, di dalam perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Dengan keikhlasan dia bisa selamat dari fitnah tersebut, sebagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan. Baik, coba azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan ya. Sekitar 5 menit lagi baru kita sholat. Baik. Kemudian yang ketujuh dari sebab yang mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah kata Syekh mulazamatu taubati wal istighfar. Senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu." Saya heran terhadap orang-orang yang dibinasakan, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara keselamatan itu ada padanya. Qila wa ma hiya, dikatakan kepada beliau apa dari keselamatan itu? Beliau mengatakan al-istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan dari dosa-dosanya. Iya. Di antara dalil akan taubat dan istighfar ini sama dengan hadis yang kita bacakan tadi tentang jalan keselamatan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan wabaki ala khati'ati, ya, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Ya, menangisi kesalahan-kesalahan itu bentuk dari apa? Penyesalan dan taubat. Ya, menangisi kesalahan-kesalahan itu adalah bentuk dari taubat dan istighfar. Iya. Maka siapa yang ingin mendapatkan jalan keselamatan, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada faedah yang sangat agung. Sebagai contoh, disebutkan ayat dalam surah Al-Anfal. "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya orang-orang musyrikin. Jadi Allah tidak akan menyiksa mereka orang-orang musyrikin sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka orang musyrikin sepanjang mereka, maksudnya para sahabat, senantiasa beristighfar. Iya. Maksudnya, ini kita tahu ya, ayat sebelumnya, ayat di surah Al-Anfal.
Ya kan, kalau kita baca ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Dalam ayat sebelumnya diceritakan, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, jika memang apa yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebuah kebenaran, benar datang darimu, maka hujanilah kami hujan bebatuan dari langit atau siksa kami. Bayangkan, orang musyrikin, orang Quraisy minta apa? Siksaan. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari sisimu, hujani kami bebatuan dari langit. Ini jawaban Allah. Ya, Allah mengatakan apa? Allah tidak akan menyiksa mereka, orang-orang Quraisy, sepanjang engkau ya Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka melakukan perbaikan. Ya, ini juga di antara faedah ayat ini. Jadi bagaimanapun rusaknya suatu kaum, suatu daerah, sepanjang masih ada orang-orang yang mengajarkan ilmu di tengah kaum itu, maka tidak akan mendapatkan musibah. Mereka akan terselamatkan. Tapi kalau tidak ada lagi orang yang mengajak kepada kebaikan, nah hati-hati, tunggu. Ya, akan turun siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan disebutkan dalam ayat ini, Allah tidak akan menyiksa mereka orang Quraisy sepanjang para sahabat masih beristighfar, minta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Maka di antara sebab yang mendatangkan keselamatan adalah senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedelapan, dua yang terakhir adalah al-hadaru minal ujubi wal iktirar. Di antara sebab yang mendatangkan keselamatan dunia dan di akhirat adalah berhati-hati dari sifat ujub. Ya, bangga diri dan jangan tertipu dengan diri sendiri. Ya. Kadang-kadang ada orang ya, baru-baru diberi kekayaan, dia sudah mulai membanggakan dirinya. Ya. Dari satu sisi, kadang-kadang ada orang ya, baru saja dia mengenal sunnah, dia sudah membanggakan dari amalan-amalannya. Maka seorang tidak boleh seperti itu. Ya, berhati-hati dari sifat ujub, merasa orang lain rendah, hina, dia yang terbaik. Kita tahu ya, pemaparan Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Qarun dalam Al-Qur'an. Disebutkan beberapa ayat. Bagaimana Qarun memiliki harta yang sangat banyak. Bagaimana Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya mendapatkan harta ini karena memang saya yang pantas mendapatkannya. Saya yang ahli. Disebutkan kisah terus dalam ayat. Di akhir kisah Qarun, Allah mengatakan apa? Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Setelah Allah menyebutkan kisah Qarun, Allah katakan apa? Itulah negeri akhirat. Kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di atas muka bumi dan berbuat kerusakan. Ya? Orang yang tidak menghendaki kesombongan, ujub di atas muka bumi dan kerusakan. Sebab Qarun ini sebab dibinasakannya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesombongan yang dia miliki. Maka senantiasa introspeksi diri, berhati-hati, jangan sampai muncul dalam hati kita ini bangga. Ya, bangga dengan amalan yang kita miliki. Ya, bangga dengan harta kekayaan yang kita miliki, padahal itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibanggakan untuk apa? Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-9, ini saya ringkas ya. Dari hal yang mendatangkan keselamatan adalah tadakkurul hisabi wal wukuf baina yadayillahi azza wa jal. Senantiasa memikirkan, senantiasa mengingat akan hari pembalasan dan mengingat ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhur rahman. Tak seorang pun di antara kalian, kata Nabi sallam, kecuali akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman.
Tidak ada penerjemah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, banyak-banyak mengingat apa? Yaumul hisab, hari pembalasan. Dalam hadits qudsi dikatakan, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum." Sesungguhnya itulah amalan-amalan kalian. Allah katakan, saya hitung dengan detail, rinci, tidak ada yang luput. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian engkau dibalas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapati amalannya baik, puji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik. Siapa yang mendapati amalannya selain daripada itu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia mencela kecuali hanyalah dirinya sendiri. Ya. Baik, kemudian terakhir dari sebab keselamatan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Senantiasa melakukan perbaikan di atas muka bumi. Ada orang yang berbuat kerusakan, diingatkan, jangan. Itu adalah kerusakan. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berbuat kerusakan setelah Allah memperbaiki bumi itu. Ya, di antara makna atau penafsiran para ulama terkait tentang ayat ini, jangan berbuat dosa dan maksiat yang dengannya bumi akan hancur rusak setelah Allah memperbaikinya. Allah menurunkan nabi dan rasul. Allah menurunkan Alkitab sebagai peringatan. Ya, jangan lagi dilanggar. Sebab itu adalah bentuk apa? Berbuat kerusakan di atas muka bumi. Tapi ketika sudah terjadi kerusakan, nasihat dan perintah Allah diabaikan, maka itulah hal yang mendatangkan kehancuran. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melupakan apa-apa yang telah diingatkan kepada mereka, apa-apa yang disampaikan kepada mereka, pesan-pesan Allah diabaikan, ya. Falamma nasu ma dzukiru bih, melupakan pesan-pesan Allah, ya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan segala sesuatu. Jadi jangan kira kalau dunia dibukakan bagi seseorang, semuanya diperlancar, jangan merasa aman. Ya. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah katakan, kami bukakan segala sesuatu untuk dia. Semua urusannya mungkin dimudahkan, tidak ada yang sulit. Tapi apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sudah bergembira dengan pemberianku, akhadnahum baghtah. Kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ya. Fa idahum mublisun. Maka seketika itu mereka termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, merugi. Ya. Maka jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, senantiasa melakukan perbaikan, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara-perkara atau sebab-sebab yang besar yang bisa mendatangkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Inilah 10 asas atau 10 pondasi pokok yang mengharuskan datangnya pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil dari Kutaib yang berjudul Asyrun Mujibatun Lin Najah. Taib. Saya kira ini dulu. Mohon maaf atas waktunya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.